Kalau kita ngomongin mobil listrik, pasti kebayang kan? Senyap, kenceng banget, dan rasanya kayak bener-bener dari masa depan. Tapi gimana kalau saya bilang, kalau teknologi inti di baliknya itu sebenarnya idenya udah ada dari 100 tahun lebih yang lalu. Nah, yuk kita coba mundur sedikit ke belakang buat ngelihat gimana seorang jenius dari masa lalu justru udah ngerancang jantung buat mobil masa depan kita sekarang. Coba deh lihat sasis mobil listrik modern ini. Kelihatan simpel banget kan, apalagi kalau dibandingin sama mobil bensin. Nggak ada lagi tuh mesin yang ribet, knalpot, atau tangki bensin. Cuma ada paket baterai datar yang jadi lantai, sama satu unit penggerak kecil di belakang. Justru kesederhanaan ini kuncinya. Makin sedikit komponen, artinya makin ringan, makin responsif dan performanya jadi luar biasa. Oke, mari kita lihat lebih dalam lagi. Apa sih yang bikin revolusi senyap ini beda banget? Kita bakal coba bongkar teknologinya satu persatu. Intinya, mobil listrik itu cuma punya 3 komponen utama. Gampangnya gini deh, anggap aja kayak tubuh manusia. Ada paket baterai, itu sumber energinya. Terus ada inverter, itu otaknya. Dan terakhir, motor induksi sebagai otot yang gerakin semuanya. Simple banget, tapi jeniusnya luar biasa. Inverter ini bisa dibilang otaknya operasi. Tugasnya itu bukan cuma ngubah arus DC dari baterai jadi AC buat motor. Lebih dari itu, dia yang ngatur irama dan kekuatan listrik yang dikirim. Jadi, dengan ngatur ini secara super presisi, dia bisa ngontrol kecepatan dan tenaga motor secara instan. Nah, ini dia rahasia di balik akselerasi dahsyat yang kita rasain pas nginjak pedal gas mobil listrik. Terus sumber tenaganya. Ini bukan satu baterai raksasa loh, tapi ribuan sel lithium-ion kecil, mirip kayak yang ada di laptop Anda, yang disusun dengan pinter banget. Nah, penggunaan banyak sel kecil ini adalah inovasi kuncinya. Kenapa? Karena ini bikin pendinginan jadi lebih efektif lewat tabung glikol, jadi suhunya bisa merata, dan ujung-ujungnya umur baterainya jadi jauh lebih panjang. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling bikin takjub. Otot dari mobil ini, motornya, itu basisnya dari penemuan Nikola Tesla di tahun 1880-an. Coba bayangin, teknologi dari zaman kereta uap sekarang malah jadi penggerak mobil paling modern di abad ke-21. Inilah keajaiban dari motor induksi AC. Sederhana banget, cuma 2 bagian utama. Ada stator, itu bagian yang diem, bentuknya cincin lilitan tembaga, dan ada rotor, silinder di dalamnya. Waktu listrik dialirin ke stator, dia nyiptain medan magnet yang berputar, kayak pusaran gaib gitu. Nah, medan magnet inilah yang narik rotor buat ikutan muter, tanpa ada sentuhan fisik sama sekali. Nah, di slide ini kelihatan jelas banget perbedaannya. Di kiri, motor listrik, cuma 2 bagian utama. Di kanan, mesin bensin dengan ratusan bagian bergerak. Motor listrik langsung menghasilkan putaran yang efisien di semua kecepatan, sementara mesin bensin harus mengubah ledakan jadi putaran yang prosesnya rumit. Kesadaran inilah yang bikin mobil listrik jadi responsif, andal, dan efisien banget. Tentu aja, ide dari tahun 1880-an itu sekarang udah disempurnain habis-habisan. Yuk kita lihat lebih dekat gimana para insinyur modern ngambil konsepnya Tesla dan mengubahnya jadi sebuah mahakarya yang super presisi. Nah, ini dia wujudnya. Unit penggerak belakang Tesla Model 3. Semua keajaiban tadi, motor, inverter, sama gearbox satu kecepatan, semuanya ada di dalam satu paket aluminium yang ringkas ini. Dari sinilah semua tenaga itu berasal. Kalau kita bedah unit penggerak itu, ini yang kita temuin. Stator, bagian yang diem. Coba lihat deh, betapa padat dan rapinya lilitan tembaga ini. Ini bukan cuma kabel biasa, ini sumber kekuatannya. Pas dialiri listrik, lilitan inilah yang menciptakan medan magnet berputar yang kuat banget. Dan ini pasangannya, si rotor. Coba bayangin, lupakan deh semua kerumitan mesin bensin, piston, katup, dan lainnya. Ini adalah satu-satunya bagian bergerak utama yang mendorong mobilnya. Cuma silinder logam presisi ini yang muter di dalam medan magnet dan tenaganya langsung nyambung ke roda. Efisien dan elegan. Sekarang kita lihat lebih dekat lagi ya. Rotor ini bukan satu bongkahan logam padat. Kalau kita iris, dia itu terbuat dari ratusan lempengan baja super tipis yang ditumpuk, kayak yang Anda lihat di gambar. Trik ini pinter banget. Karena ini bantu mencegah kebocoran energi kecil yang nggak diinginkan, yang biasa disebut arus eddy. Jadi motornya itu bisa sangat efisien. Dan ini nunjukin seberapa presisinya engineering modern. Para insinyur itu nggak ninggalin 1 milimeter pun tanpa perhitungan. Seperti yang kelihatan di tabel, setiap detail, dari jumlah slot sampai diameternya, dioptimalkan dengan sangat teliti.
Inilah cara mereka ngambil ide jenius dari abad ke-19 dan menyempurnakannya sampai ke batas maksimal buat dapatin daya dan efisiensi tertinggi. Tapi, cerita kejeniusan Nikola Tesla itu gak berhenti di motor induksi aja. Faktanya, dia punya ide lain buat sebuah mesin, sebuah ide yang sangat berbeda, radikal banget. Dan sayangnya, sebagian besar udah terlupakan oleh sejarah. Yuk, kita kenalan sama penemuan Tesla yang lain. Turbin Tesla. Ini bukan cuma versi lain dari motor listrik. Ini adalah cara yang sama sekali berbeda buat manfaatin energi dari fluida yang bergerak. Lupakan baling-baling yang rumit. Turbin Tesla ini justru pakai serangkaian piringan datar yang halus. Cara kerjanya unik banget. Bayangin deh, Anda nuang madu ke atas tumpukan piringan yang bisa muter. Madu itu kan bakal nempel, dan pas ngalir, dia bakal nyeret piringan itu buat ikutan muter. Nah, prinsip yang sama berlaku di sini, di mana fluida, bisa udara, bisa air, nempel ke piringan dan bikin piringannya berputar. Coba lihat kedua desain ini. Keduanya datang dari pikiran jenius yang sama. Di kiri, kita punya rotor motor listrik yang penuh rekayasa presisi. Di kanan, kita lihat kesederhanaan yang elegan dari tumpukan piringan turbin Tesla. Ini nunjukin dua filosofi yang beda banget buat mencapai tujuan yang sama, menciptakan putaran. Di atas kertas, keunggulannya ini menarik banget. Lebih murah dibuat, lebih senyap, serbaguna banget karena bisa pakai hampir semua jenis fluida. Dan bahkan bisa dibalik fungsinya jadi pompa. Potensinya kelihatan nggak terbatas. Terus pertanyaannya, kalau idenya sekeren itu, kenapa kita nggak pernah lihat turbin ini di mana-mana? Ternyata ada beberapa tantangan. Gaya putarnya itu nggak sekuat turbin konvensional, dan efisiensinya masih jadi perdebatan sengit sampai sekarang. Sayangnya, ide brilian ini seolah membeku dalam waktu, kurang berkembang selama lebih dari 1 abad. Kutipan ini kayaknya ngejelasin semuanya dengan sempurna ya. Selama 100 tahun, para insinyur dan fisikawan terus berdebat soal potensi sebenarnya dari turbin ini. Semacam teka-teki teknologi yang belum terpecahkan. Nah, ini nih yang bikin kita mikir lebih jauh soal inovasi itu sendiri. Nikola Tesla ngasih dunia 2 mesin yang brilian. Satu sekarang jadi motor penggerak revolusi transportasi, sementara yang satunya lagi cuma jadi bahan penasaran. Jadi, apa sih yang ngebedain? Apa ini soal waktu yang tepat, ketersediaan material, atau kebutuhan pasar? Kenapa satu ide jenius bisa mengubah dunia, sementara ide jenius lainnya cuma jadi catatan kaki dalam sejarah, nungguin momen yang tepat buat bersinar? Sejarah teknologi itu penuh dengan misteri kayak gini, dan bikin kita jadi bertanya-tanya, ide hebat apa lagi ya yang sedang menunggu di luar sana?